Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hassana wa amarna ala ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dalam kesempatan perdana pengajian setelah ditawakufkan selama bulan Ramadan, kita akan membahas sebuah nilai hukum yang dipaparkan oleh para alim ulama tentang hukum silaturahim, yang kadang-kadang diistilahkan begitu banyak istilah tapi substansinya adalah sama, maknanya adalah silaturahim. Silaturahim itu terdiri dari dua suku kata, silah dan rahim. Silah artinya menyambung, menghubungkan. Ar-Rahim artinya orang yang mempunyai kekerabatan, persaudaraan. Baik persaudaraan nasabiyah maupun persaudaraan imaniyah. Maka bisa diartikan bahwa silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang dengan saudara, dengan orang-orang yang seiman. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan silaturahim. Dan begitu juga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang silaturahim. Nah, silaturahim dalam pengertian bahwa kita melakukan perbuatan kebaikan terhadap orang-orang yang memang diperintahkan oleh Allah untuk kita menghubungkan silaturahim. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung itu adalah silaturahim dengan berbuat baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makna silaturahim itu artinya maknanya apa? Melakukan perbuatan ihsan. Nah, maka penting kita bahas makna silaturahmi dalam kesempatan kali ini setelah kita mengukuhkan hubungan hablum minallah kita yang begitu hebat selama bulan suci Ramadan. Padahal kadang-kadang ada sebuah amaliyah yang Allah tidak akan sempurnakan amaliyah ibadah individual kita kepada Allah, hablum minallah kita, sebelum kita melakukan hablum minan nas yang baik. Dan hablum minan nas yang baik itu adalah makna silaturahim.
Maka kemudian ulama menetapkan apa hukumnya silaturahim. Sebelum kita jauh membahas apa saja perilaku-perilaku yang termasuk silaturahim. Ulama bersepakat bahwa silaturahim ilal aqarib wa ila man lahu ar-rahim, ya, zawil mahram, itu hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim memilih bahwa mau ada hubungan silaturahim atau tidak ada hubungan silaturahim, maka memperbaiki hubungan antara sesama sama hukumnya wajib, diperintahkan oleh Allah. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan, kata ulama, sesuatu hukum yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, hukumnya akan menjadi wajib jika penjelasan Allah mengatakan kalau Anda tinggalkan, Allah mewanti-wanti dengan hukuman yang berat di neraka. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi hukumnya wajib. Maka dalam ayat yang tadi kita bahas, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum, orang-orang yang menyambungkan hubungan terhadap orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, wa yakhshawna rabbahum, dan dia takut kepada kedudukan Tuhannya, perintah Tuhannya, wa yakhafuna su'al hisab, dia takut tertimpa su'al hisab. Apa su'al hisab itu? Ya neraka. Ya. Su'al hisab itu adalah ya, sayyi'ul uqbadar, ya, akibat yang buruk, ya, nanti setelah kita berpulang ke hadirat Allah. Maka kata Imam Nawawi, setiap perintah, setiap penjelasan hukum apapun di dalam Al-Quran, kalau ada wa'idnya, ada peringatan Allah bahwa kalau Anda tinggalkan peraturan ini, Anda tinggalkan ketentuan ini, Anda akan saya hukum, maka hukum ini adalah menjadi wajib untuk dilaksanakan. Maka menjaga hubungan silaturahmi itu hukumnya adalah wajib. Nah, makna silaturahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, yang pertama maknanya adalah melakukan kebaikan. Ya. Makanya apa? Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbaik, baik dalam masalah harta yang dikaruniakan oleh Allah, itu mengedepankan zawil qurba wal yatama wal masakin, harus yang punya hubungan rahim dulu, kerabat. Ya. Walaupun menjaga dengan melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak ada hubungan persaudaraan pun, itu kata Imam Nawawi diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan perbuatan al-ihsan, perbuatan kebaikan. Ya. Maka pernah dalam sebuah kisah dalam Al-Quran yang disebut dengan hadisul ifki, yaitu adalah penyebar luasan gosip tentang selingkuhnya Ummina Aisyah. Ya. Ya, ada dalam surah An-Nur Allah jelaskan tentang peristiwa hadisul ifki, ya, penyebaran berita bohong, ya, terhadap istri Nabi Aisyah, ya, dituduh selingkuh dengan Safwan, seorang sahabat Nabi. Nabi itu kalau mau safar, mau jihad, ya, selalu
menetapkan orang-orang yang menyisir belakangan. Siapa tahu di antara pasukan ini ada yang tertinggal barang atau apa. Dan yang ditugaskan saat itu adalah Safwan. Ketika mau perang, ternyata orang yang mau diperangi ini nggak datang, Pak. Ciut nyalinya. Dan memang itu adalah salah satu karunia Allah kepada tentaranya Nabi Muhammad. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong oleh Allah dengan memasukkan apa? Sifat gentar, takut. Perjalanan 1 bulan, orang dengar tentaranya Muhammad mau datang, orang yang mau didatangi itu udah apa? Kalang kabut. Kalang kabut. Nah, kadang-kala udah berencana ingin memerangi, ternyata nggak datang, jadi nggak jadi perang. Nah, salah satu peristiwa itu kemudian apa? Terjadi. Sementara Nabi setiap kali keluar mau berjihad atau mau apapun selalu mengqur'ah istrinya yang ikut. Mengadakan apa namanya? Pemilihan siapa yang ikut qur'ah dengan ngundi gitu. Nyambut nama yang ikut saat ini si A. Karena istri Nabi kan enggak satu. Ya, jadi apa? Selalu di qur'ah. Selalu diadakan apa? Pemilihan. Kocok, kalau bahasa kita mah dikocok dulu siapa nih yang keluar namanya. Nah, saat itu yang keluar namanya adalah Ummina Aisyah. Ya. Ketika Rasulullah SAW menempatkan base camp tentaranya di sebuah tempat, kemudian apa? Menanti ya berita tentang kehadiran orang yang mau perang dengan tentara beliau dan beliau. Aisyah itu apa? Jalan-jalan. Biasalah, buang kejenuhan, jalan-jalan. Ketika beliau jalan-jalan, salah satu perhiasannya copot. Ya, copot. Akhirnya apa? Setelah sampai di situ, Rasulullah sudah menentukan kita akan pulang. Karena dia khawatir perhiasannya copot, akhirnya dia nyusul lagi ke tempat yang tadi dia kunjungin. Nyari perhiasannya. Asbabun nuzulnya ini ya. Kesana kemudian apa? Ketika demikian, ternyata rombongan tentara Nabi itu apa? Sudah berangkat. Sudah pulang. Rasulullah melihat dipikir Aisyah sudah ada di dalam onta. Karena onta khusus untuk istri Nabi itu ada haudajnya. Haudaj itu adalah kayak semacam apa ya? Di atas onta itu ada kayak semacam rumah-rumah gitu. Jadi nggak kelihatan kalau istri Nabi ada di dalam gitu. Dilihat, ditariklah untanya oleh penuntun. Dianggap sudah ada di dalamnya Aisyah. Ya. Ternyata apa? Nggak ada. Akhirnya Aisyah apa? Aisyah nunggulah. Karena beliau tahu ada tim sapu bersihnya. Tentara Nabi itu belakangan nanti akan disisir lagi. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Nah, yang menyisir belakangan itu namanya Safwan. Beliau kemudian menemukan Ummina Aisyah. Karena pakaiannya adalah hitam. Apa yang hitam itu yang ketinggalan? Tahu-tahu apa? Ummina Aisyah. Akhirnya diampiri, enggak ngomong Safwan itu. Langsung dia apa? Direndahkan ontaknya. Kemudian setelah itu Aisyah naik dan habis itu udah dituntun. Ngomong pun enggak.
Tapi yang tersebar beritanya ketika sampai Rasulullah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah apa? Ummina Aisyah selingkuh sama Sofwan. Salah satu orang yang menyebarkan berita itu adalah orang yang selama ini ditolong, diberikan tunjangan kehidupan oleh Abu Bakar. Bapaknya Ummina Aisyah. Saking gedeknya, ibaratnya gitu kan, gedeknya ya gitu, wajar lah gedek. Selama ini aneh ente tolongin, malah fitnah anak aneh. Dan fitnahnya itu membuat geger. Artinya banyak orang yang terkena gosip itu dan membenarkan gitu. Sampai-sampai Ummina Aisyah itu apa? Enggak ada yang percaya sama Ummina Aisyah dengan Aisyah kecuali Allah. Gara-gara apa? Gosip itu yang dahsyat. Nah, yang ingin kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala meluruskan perilakunya Abu Bakar. Abu Bakar, jangan ente putuskan bantuan kebaikan Anda kepada orang yang selama ini Anda tolong hanya gara-gara apa? Dia melakukan sebuah perbuatan yang Anda tidak suka. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Jangan sekali-kali ada di antara kalian bersumpah untuk yang diberikan oleh Allah kelapangan dan untuk memutuskan perbuatan baik, silaturahim. Berarti makna silaturahim itu artinya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, kepada saudara-saudara kita. Dan itu hukumnya apa? Kalau kepada saudara wajib, kepada yang ada hubungan silaturahim. Dan bahkan oleh Ummina Aisyah, Imam Nawawi, mohon maaf, Imam Nawawi mengatakan mau ada hubungan silaturahim atau tidak, mau ada hubungan kekerabatan atau tidak, hukumnya wajib untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang diberikan karunia kelebihan oleh Allah. Makanya oleh Allah mengatakan wala ya'tali, jangan bersumpah demi Allah aneh nggak bakalan nolongin ente lagi, ente kurang ajar sih gitu. Nggak boleh. Ibaratnya kayak memutuskan hubungan silaturahim, kebaikan yang selama ini dipersembahkan. Maka Allah di ujung ayatnya mengatakan ala tuhibbu an ya'fu wasfahu, ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Anda tidak pengen gara-gara perbuatan silaturahim Anda diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya kemudian Abu Bakar berkata, ya Allah ana uhib, ya Allah ana uhib, diulang-ulang doa. Ya Allah saya suka, ya Allah saya suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku karena perbuatan baikku. Ya Allah aku akan apa? Kafarat terhadap sumpahnya. Sumpah itu kalau kita mengucapkan wallahi terus kita langgar, nilai sumpah kita harus puasa 3 hari. Akhirnya beliau kafarat. Terus lanjutin memberikan sama orang yang memfitnah anaknya, yang ikut yang menyebarkan. Sebenarnya yang penyusun strategi gosip ini adalah Rasul Munafikin, pemimpinnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang benci dengan Rasulullah dan keluarganya. Semenjak beliau hijrah ke Madinah itu sudah nampak, tapi karena tidak ada lagi daya upaya untuk menolak, akhirnya apa? Dia ngikut pada gilirannya tapi tidak suka. Ada orang yang apa? Yang di depan mah baik. Kenapa kalau di depan baik? Karena dia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk melawan. Sementara
orang sebelum Nabi Muhammad hijrah itu orang yang dielu-elukan oleh penduduk kota Madinah untuk menjadi pemimpin, dia itu putra mahkotanya Abdullah bin Salul itu. Makanya Rasulullah kenapa walaupun dia jahat banget, tetap Rasulullah maklumin, ya wajar, orang mah sakit hati sama kita. Orang dia udah calon tunggal tadinya jadi presiden, pas kita nongol dia kagak pilih, apa nggak sakit hati? Ya. Putri ibaratnya kalau dalam kerajaan dia udah putra mahkota, Pak, yang akan menerima tampuk kepemimpinan berikutnya. Gitu. Abdullah bin Salul. Datang Nabi Muhammad, langsung beralih pilihan kecintaannya itu kepada Rasulullah. Maka wajar. Makanya apa? Walaupun kayak begitu bencinya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ingin berbuat baik sama dia setelah dia meninggal. Ketika Abdullah meninggal, dia tahu Nabi Muhammad itu mempunyai syafaat. Dia yakin sebenarnya. Tapi karena kebencian yang menutup kebenaran yang ada dalam fikirannya, dalam keyakinannya. Ketika dia mau meninggal, dia panggil anaknya yang merupakan sahabat Nabi. Nah, kalau nanti saya meninggal, ada permintaan saya dua. Satu, kain kafan saya harus dari jubahnya Rasulullah, ente mintain. Kenapa dia minta? Karena dia yakin bahwa jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa meringankan hukuman Allah. Syafaat baru pakaian doang ini mah. Ya, dia yakin itu, dia tahu. Yang kedua, minta didoain sama Nabi. Makanya apa? Rasulullah mah kalau kebaikan sebelum ada larangan dari Allah, dia mah. Karena apalagi itu permintaan dari sahabatnya, anaknya Abdullah. Rasul munafikin, bapaknya mah kepala gengnya orang munafik. Tapi anaknya adalah sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini menyampaikan, ya Rasulullah, abah saya ketika mau meninggal, udah meninggal nih, ketika mau meninggal, dia pesan sama saya dua hal untuk Anda. Yang pertama, dia meminta jubah Anda untuk dijadikan kain kafannya. Yang kedua, dia meminta untuk didoakan. Nabi Muhammad udah mau ke sana mau doain, Allah langsung turunkan ayat. Ya. La tusalli ala ahadim minhum. Muhammad, jangan ente doain. Enggak boleh. Lalu Nabi Muhammad mundur. Ya. Apa yang ingin kita jelaskan? Bahwa orang yang melakukan silaturahmi, kebaikan terhadap orang lain yang merupakan nilai silaturahmi, itu apa? Akan mendatangkan ampunan Allah dan akan mendatangkan cinta Allah. Itu satu, berbuat baik. Jadi silaturahmi. Yang kedua, yang termasuk perbuatan silaturahim dalam kehidupan ini apa? Saling mengunjungi untuk idkhalus surur. Saling mengunjungi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang sedang dalam perjalanan berkunjung ke rumah sahabat, ya, yang ada di kampung sebelah.
Dalam hadis sahih ini. Kampung sebelah saya terjemahin aja langsung. Di kampung sebelah, ketika orang ini mau silaturahmi, mau berkunjung, saling bersilaturahmi, kalau bahasa kita mah, mau kemana? Mau silaturahim dulu. Silaturahim maksudnya apa? Dalam makna mengunjungi. Ditanya oleh Allah, kirim malaikat yang merubah wujud jadi manusia. Oleh Allah apa? Pesan malaikat, tanya dia. Kali-kali dia tujuannya ke sana bukan untuk silaturahmi, tapi apa? Kali-kali ada kepentingan lain. Kali-kali kepentingannya nagih utang. Ya kan? Kalau begitu mah itu bukan silaturahim, bukan nagih utang. Ya, bukan silaturahim. Itu mah malah silah yang membuat orang lain ketakutan. Ya Pak ya, kalau ada debt collector yang pengen nagih kan, menakutkan kan, bukan silaturahim. Tapi ini makanya ditanya oleh malaikat itu berkata, mau kemana? Malaikat itu mau kemana? Ane mau ngunjungin saudara di kampung sebelah. Kenapa ente mau mengunjungin? Kali-kali mungkin ada utang yang mau anda tagih? Enggak. Mungkin ada kepentingan? Tidak ada. Saya cuman ingin mengunjunginya lillahi ta'ala. Apa kata malaikat itu? Ketahuilah wahai fulan, i'lamu ya Abdullah, ketahuilah anak ini adalah utusan Allah, malaikat yang ingin menyampaikan bahwa Allah cinta kepadamu dengan apa yang kamu lakukan dan Allah ridho terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi silaturahmi itu mendatangkan cintanya Allah. Silaturahmi itu mendatangkan ridhonya Allah. Saling mengunjungi itu apa? Termasuk bagian dari silaturahim. Apalagi mengunjungi untuk berbuat baik sama orang yang diwajibkan oleh Allah kita untuk berbuat baik. Siapa? Orang tua. Itu hukumnya wajib. Dan saya terkena lah imbas dari hukum ini, Pak. Tanggal 27 ini sedikit cerita. Tanggal 27 Ramadan saya i'tikaf. Nggak tahu kenapa pengen video call sama ibu. Ibu saya kan masih hidup, Pak. Video call ke Riau. Pas saya video call, nyambung, diangkat sama ibu saya. Tumben. Ibu saya kan nggak i'tikaf. Saya tanya, Bu belum tidur? Belum. Kenapa ibu belum tidur? Dia diem. Nada suaranya tuh kayak mau menangis. Langsung disamber oleh kakak saya yang perempuan yang ada di hidup, tinggal bersama ibu. Dia udah 3 hari ini nggak bisa tidur. Kenapa Kak? Mikirin anaknya nggak pulang. Langsung saya bilang, saya pulang, tapi setelah Lebaran. Padahal nggak ada niat tuh Pak tadinya. Tapi memang selalu saya kalau ditanya ibu pulang nggak nak, saya bilang doain aja. Nggak berani saya nyeplosin Pak saya nggak pulang karena saya tahu dampaknya ke jiwa ibu saya. Ibu saya itu apa? Berharap betul saya bawain cucunya, berharap betul anaknya pulang. Makanya saya nggak berani nyeplosin. Bu susah pulang tahun ini. Saya langsung pulang habis i'tikaf. Saya bilang ke istri saya, kita tanggal 23 pulang. Setelah Lebaran. Pulang? Iya. Kenapa? Tadi saya telepon ibu, dia mau menangis. Nunggu anaknya, nggak ada yang pulang. Dan anaknya cuma 2 yang dirantau. Yang satu lebih jauh Pak, di Sulawesi. Yang satu di sini. Nggak mungkin kakak saya yang PNS pulang, nggak mungkin.
Karena pekerjaan liburnya cuman dikasih pemerintah sampai tanggal 26. Nggak mungkin. Bahkan sebelum tanggal 26 itu udah kudu masuk. Makanya apa? Saya putuskan salah yang harus pulang. Pulang. Ya. Kenapa? Karena maknanya ini adalah sesuatu yang wajib bagi anak untuk apa? Berbakti sama orang tua dalam pengertian al-ihsan ila al-walidain. Berlaku baik. Wabil walidaini ihsana. Ya. Saya juga takut terkena doanya Nabi yang mengamini doanya malaikat Jibril. Ya Allah, celakakan anak kalau dia masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak dapat mendapatkan surgamu dan tidak dapat mendapatkan ridhomu. Artinya apa? Kedua orang tua itu sebab kita bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga. Sebab kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Maka senyum ibu, maknanya tuh nilainya mahal. Apalagi dia masih hidup gitu. Kalau sudah meninggal lain lagi silaturahimnya, Pak. Ya, idkhalus sururnya itu memberikan kebahagiaan itu lain bentuknya. Tapi kalau dia masih hidup, selama kita bisa berkunjung dan memang ada peluang, nggak dipaksain dalam pengertian mencelakakan diri, nggak ada buat ongkos pulang, itu mencelakakan diri namanya. Kalau masih ada, bisa dicari, bisa diganti, ganti, udah pulang. Jadikan bakti kita sama ibu sebagai sebab untuk mendatangkan keberkahan dari Allah. Pakai untuk doa. Gitu. Nah maka apa? Silaturahim artinya mengunjungi. Ya, itu maknanya adalah silaturahim. Dan ini apa? Sangat-sangat baik. Apalagi setelah kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah selama bulan Ramadan. Kalaupun sekiranya kita tidak bisa berziarah, berkunjung, saling mengunjungi secara face to face, zaman sekarang kan udah canggih. Ya. Berkunjunglah. Ya. Dengan apa? Dengan alat komunikasi saja sekarang, mohon maaf. Kalau memang benar-benar nggak bisa, ya, kalau sama saudara mah bisa kita, ya. Ya. Tentang berkunjung ini maknanya tatawuan. Hukumnya adalah sunnah. Ada kemampuan dan ada kesempatan diberikan oleh Allah. Tapi kalau sama orang tua, hukumnya jadi wajib. Itu makna yang kedua dari makna silaturahim. Yang selanjutnya makna silaturahim itu apa? Bisa bermakna doa. Karena doa itu adalah kebaikan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Makanya apa? Bisa saling berdoa. Apalagi buat orang tua kita yang sudah tidak ada, saudara kita, mbah kita, uyut kita yang sudah tidak ada, kunjungi dia dengan apa? Dengan doa. Ya. Kan ini adalah sebuah ihsan, perbuatan baik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bagi orang tua yang sudah tidak ada. Apa pendekatan silaturahimnya, ihsannya? Kata Nabi ada 4. Silaturahmi sama orang tua yang sudah tidak ada,
pendekatannya ada 4 cara. Yang pertama, mintakan ampun yang banyak kepada Allah untuk orang tua yang sudah tidak ada dan saudara yang tidak ada. Al-istighfaru lahuma. Kan Nabi dalam menjelaskan ayat tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat tentang silaturahim. Rasulullah kemudian ditanya oleh seorang sahabat dan seorang sahabiah. Kata seorang sahabiah itu, "Ya Rasulullah, matat walidayya." Kedua orang tua saya sudah meninggal. Hal min birri abawayya ba'da mautihima. Masih bisakah aku berbuat baik? Masih bisakah aku berlaku ihsan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kalau dalam bahasanya hadis, masih bisakah aku berbakti sama orang tua setelah dia tidak ada? Kata Nabi, bala, iya, masih bisa. Nah, dirangkai dijelaskan oleh Nabi tahapan-tahapannya. Al-istighfaru lahum. Perbanyak minta ampun. Yang kedua apa? Waddu'a ulahuma. Banyakin doa. Allahumma gfirli wali walidayya. Itu kan bahasa Al-Qurannya untuk satu orang. Ya. Dan ingat, dalam redaksi doa boleh merubah konteks Al-Quran dalam doa kita. Boleh, Pak. Jangan dibilang kagak boleh. Ini mah doa bukan Al-Quran. Saya ngambil bahasa Al-Quran untuk saya jadikan doa. Boleh dirubah untuk sendiri, untuk berdua, untuk ketiga. Namanya iktibas minal Quran lid doa. Bukan itu berarti merubah Al-Quran, bukan. Bukankah doa yang kita baca di dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la, itu diambil dari poin Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Allah apa? Muhammad, jadikan itu doa dalam. Emang kita bilang sabbihisma rabbikal a'la di dalam salat? Kan enggak. Subhana rabbiyal diambil dari poin. Jadi boleh merubah konteks doa yang diambil dari Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warham. Ente diminta ngedoain orang tuanya semua orang muslim. Masa Rabbighfirli wali walidayya? Ya kan? Rabbighfirli wali walidayya itu untuk sendiri-diri. Kita sekarang diminta ngedoain semua orang tuanya, orang yang kita doain. Rabbana firlana dzunubana waliwa lidina. Dibentukkan plural jamak. Kama rabbauna boleh. Ya, rabbauna, jangan kama rabbayani, ya. Itu mah kalau kata istilah Bugisnya mah peluang. Apa mah peluang itu, Pak? Doa untuk diri tapi minta support dari semuanya. Apa namanya, gotong royong biasanya gitu kan. Kalau dulu di kampung itu mau panen, gotong royong tuh, Pak. Iya kan? Nanam apa dulu sosial masyarakat kita. Kenapa? Saya waktu kecil tuh masih begitu. Mau mindahin rumah, gotong royong. Jangan sampai kita digotong doanya oleh semua orang, sementara kita nggak ada andil untuk memberikan nilai doa kepada mereka yang mengaminin. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, doa untuk jamaah dibahasakan untuk sendiri, hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Anda pengen gotong royong tapi sendiri nilainya.
kagak ada sumbangsinya buat orang lain. Nah, dalam hal ini doa itu bisa kita rubah teksnya. Kenapa? Karena bahasa doa itu yang paling afdol itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ada aturan mainnya. Bahasa Indonesia aja harus ahlinya. Kita mau belajar bahasa Indonesia banyak salahnya mulu, apalagi bahasa orang lain. Gitu. Jadi harus ada tuntunannya, maka expertnya lah, orang ahlinya lah yang harus apa? Memberikan perubahan. Oh gini, tahu orang yang belajar tata bahasa, orang yang belajar bagaimana pembentukan bahasa, dia bisa merubah. Rabbik firli wali walidayya, benar. Bahasa secara bahasa hukum tata bahasa. Rabbik fir Rabbana fir lana dzunubana wali walidina warhamhum. Jangan warhamhuma, warhamhum. Kalau doa untuk orang banyak. Kama robbauna, jangan robbauna tapi sogiro, enggak. Robbauna sigoro, atau robbayana sigoro, boleh. Itu ada aturan bahasa. Jadi mengambil dari Al-Quran Pak, boleh dirubah doa itu. Ya, itu contohnya mana? Yaitu doa dalam sujud, doa dalam ruku. Sabbisma rabbikal azim itu udah apa? Sabbisma rabbikal a'la subhana rabbiyal rabbi sabbisma rabbil azim, itu diambil di subhana rabbil azim dari kata-kata firman Allah. Sabbisma rabbikal azim subhana rabbiyal azim. Ngerubah kan itu. Tapi ya nggak jadi masalah dalam doa. Ya. Kemudian yang selanjutnya nilai silaturahmi ya dalam sama orang tua yang sudah tidak ada adalah apa? Wasilaturahim alladzi la tusalu illa bihima. Itu yang keempat. Yang ketiganya wassadaqatu lahuma, bersedekah atas nama orang tua. Itu adalah silaturahimnya anak setelah orang tua tidak ada. Dan itu adalah bakti yang disebutkan oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Kan makna ihsan di situ kata Allah bahwa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, janganlah engkau menyembah selain Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Apa makna berbuat baiknya? Berbakti. Hidup maupun meninggal. Rasulullah menjabarkan, kalau hidup ini, kalau udah meninggal yang ini, bentuk silaturahim ihsannya. Ya. Dan itu dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga dari ayah dan ibu, paman, saudara, adik kakak, jaga hubungannya. Karena kalau terjadi tidak menjaga hubungan baik itu akan apa? Membuat orang tua tidak suka. Membuat orang tua tidak bahagia. Emang di alam kubur orang tua tahu Pak. Ada siapa nggak tahu? Kalau anaknya di belakang berantem gara-gara banda yang ditinggali. Jangan dikira Anda tidak berbuat buruk terhadap adik-adiknya orang tua. Orang tua kita tahu. Ada nggak orang tua yang senang kalau anaknya songong sama adik, sama pamannya? Nggak ada Pak. Maka dia di alam kubur tersiksa perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan perilaku kita, anaknya. Maka apa? Kata Nabi, walaupun orang tuamu sudah tidak ada, sama saudara-saudara dekatnya, harus Anda apa? Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Anda silaturahim, Anda jaga hubungan kedua orang tua. Yang ada hubungan kekerabatan dengan kedua orang tua kita.
paman. Walaupun memang peringkat hukumnya beda sama kedua orang tua. Tapi itu bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang selainnya apa lagi? Kalau berbuat baik nggak bisa, memberikan bantuan nggak bisa, apa? Silaturahim. Kata Nabi apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Maka silaturahim yang paling murah tapi pahalanya besar adalah kalau kita bertemu dengan saudara senasab atau saudara seiman, senyum, bahagia gitu, menyalurkan energi positif, jangan merenggut aja ketemu. Ya. Muka ditekuk 12, temu apa paman kayak mau diminta aja tuh duit. Bahagialah paman, apa kabar? Tetangga, bagaimana pak kabarnya hari ini? Senyum, walaupun kita kredit sebentar lagi jatuh nih, jatuh tempo. Gitu. Kalau ketemu sama Pak Haji, mah tetap udah harus senyum Pak Haji ya. Iya gitu. Jangan mentang-mentang kredit, cicilan kredit udah mau bayar lagi, merenggut, duitnya belum ada, merenggut. Kenapa? Karena tabassum kalau itu adalah nilainya silaturahmi, senyum itulah yang akan menghantarkan apa? Energi positif dalam nilai keberkahan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pengen dimurahkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimahu. Lakukan silaturahim. Dengan tadi mana? Kalau bisa memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, lakukan. Itulah yang akan menjadi pembuka pintu rezeki. Enggak bisa itu, ya minimal senyumlah. Senyum sama tetangga, senyum sama saudara. Kan Rasulullah mengatakan senyum itu adalah sedekah. Berarti kan tadi memberikan pertolongan itu kan bagian dari silaturahim. Berbuat baik, maka senyum itu adalah bagian termurah dari silaturahim. Ya. Memberikan kebahagiaan. Ya. Semua nilai kebaikan, kebajikan yang kita persembahkan buat sesama muslim dan kepada saudara wabil khusus yang lebih utama, itu semuanya adalah nilainya kebaikan. Nah, kalau di bulan Ramadan nilai silaturahim itu apa? Ngaji. Yang setelah itu kita doa. Kan ada doanya khatmul Quran. Ngaji itu adalah bagian dari silaturahim. Tinggalkan perdebatan pahalanya nyampe atau tidak nyampe, itu sudah dibahas oleh ulama. Anda tinggal milih mau yang mana. Kalau Anda milih yang tidak nyampe, nggak usah membatasi orang lain kalau dia pengen melakukan dan meyakini itu sampai. Udah kita tinggal apa? Saling memahami aja. Oh, saya keyakinannya nggak nyampe. Udah selesai, nggak usah saling mencela. Oh, saya nyampe. Ya udah, kan bisa duduk bareng. Antara yang mengatakan tidak nyampe dengan yang mengatakan yang nyampe, tetap bisa duduk bersahabat, bersaudara. Jangan apa? Nganggap dia mah enemy saya. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau baca Al-Quran nyampe pahalanya buat orang tua, nyampe pahalanya buat orang yang meninggal. Sementara saya meyakini enggak. Ya sudah, duduk bareng aja. Anda enggak yakin, yang penting pokoknya doa aja udah. Kalau doa yakin semua orang pasti mengatakan nyampe, Pak. Ya kan? Maka setelah ngaji nilainya apa? Nanti doa. Jangan habis ngaji hatam udah tutup. Doa sama Allah, gunakan kesempatan itu. Kenapa? Ente lagi dimintain ampun oleh ribuan malaikat. Doanya mustajab. Ya, didoain oleh malaikat. Itu di bulan Ramadan. Ya, silaturahmi termasuk apa?
menyiapkan iftar, itu silaturahmi terhadap sesama muslim yang sedang berpuasa, memberikan pertolongan, takjilan sama orang itu dalam bulan puasa. Kalau di dua bulan puasa jangan nyari saya mau takjilan loh, repot, karena kita nggak tahu orang yang puasa sunnah. Udah mendingan apa? Berikan pertolongan yang lain. Itu makna silaturahmi yang dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan. Dan hikmah silaturahmi itu tadi siapa? Satu, sababun lil barokah. Silaturahmi itu adalah sebab mendatangkan keberkahan dari Allah. Makanya bisa menyebabkan apa? Rizkimu murah. Kalau bahasa ekonominya, semakin banyak relasi Anda, semakin terbuka peluang bisnis Anda. Kan bahasanya begitu kalau bahasa ekonomi. Kalau di kita, semakin kita jaga hubungan silaturahim kita, maka semakin berpeluang kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa berkahnya? Dimurahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, hikmahnya apa? Dipanjangkan umur oleh Allah. Dalam dua pengertian. Ada yang hakiki, ada yang pengertiannya maknawi. Ulama udah dari dulu berbeda pendapat, Pak. Maknanya dipanjangkan usianya oleh Allah itu hakikat atau cuma sebutan? Ada ulama mengatakan itu cuma sebutannya aja. Umurnya mah nggak bertambah. Sebutannya hanya karena berkah jadi kelihatannya kayak bertambah gitu. Ini saya kasih contoh. Ada orang usianya sama-sama 60 tahun. Tapi yang silaturahmi dikasih sehat oleh Allah. Sehingga usianya yang 60% itu kan berkualitas. Sementara yang satu usianya 60 tahun tapi sakit-sakitan mulu. Itu kan bisa maknanya begitu. Maknanya, nilainya dari sebuah umur itu yang dipanjangkan oleh Allah, yang diperbanyak oleh Allah. Karena apalah artinya usia kalau kita nggak bisa melakukan apa-apa? Iya kan? Benar nggak Pak Haji? Apa artinya usia saya 75 tahun, tapi pas dari 50 tahun saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain apa-apa. Beda kan sama orang yang usianya 75 tahun tapi kemudian apa? Subhanallah dia bisa berkarya, bisa produktif, bisa menghasilkan banyak. Itu makna yang kalau orang silaturahmi akan diberikan oleh Allah nilai, kualitas dari usianya. Ya. Yang makna kedua yang dijelaskan dulu, memang hakikatnya bertambah. Allah kan maha kuasa. Mengatakan apa? Mengusahakan bahwa Allah bisa menetapkan ajal seseorang itu dua. Saya kasih contoh nih. Pokoknya ada namanya si A. Anggap si A. Biar gampang. Si A ini oleh Allah ditetapkan ajalnya 2. Kalau dia silaturahmi usianya 80 tahun, menjaga hubungan baik dengan kerabat, dengan sesama muslim, ditambah usianya oleh Allah 80 tahun. Kalau tidak cuma 75. Bisa nggak Allah melakukan ketentuan itu? Dan 2 makna itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kalau dia tidak silaturahmi, tidak akan bertambah dari 75 dan tidak akan berkurang dari 75. Makanya itulah Allah katakan dalam Al-Quran, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Juga kalau dia silaturahmi, Allah juga tidak akan pernah nambahin dari nilai 80, juga tidak pernah ngurangin dari nilai 80. Itu juga makna firman Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tinggal ada di kita pilihannya, kata para alim ulama.
ente mau dipanjangin karena silaturahmi atau mau dipastikan ajalmu enggak bertambah sesuai ketentuan ajal dari Allah. Dan Allah apa? Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Allah mau dan Allah tidak ingin dibatas-batasi. Jangan coba-coba kita membatasi Allah. Enggak, usia itu ajalnya cuma satu, enggak bisa. Orang yang punya ajal Allah kok. Bisa dia yaf'alu ma yasha. Maka kata para alim ulama, silakan Anda mau makna hadis itu yang A atau yang B silakan. Bisa hakikat, bisa maknawi. Itu yang kedua, bisa mendatangkan keberkahan usia dan bisa menambah jumlah usia. Ya tergantung yang mana kita yakinilah. Nggak usah diperdebatkan, ini mah udah diperdebatin dari dulu. Nggak bakal keluar maknanya dari apa yang sudah dibahas oleh ulama-ulama dulu yang lebih alim, yang lebih wara, yang lebih takwa sama Allah. Ya. Kemudian silaturahmi hikmah yang selanjutnya apa? Tadi sababun li ghufranillah, sebab mendatangkan ampunan dari Allah dan cintanya. Cinta Allah yang tadi silaturahmi ke tetangga sebelah, diutus malaikat, Allah cinta, Allah ridho. Berarti kalau Allah ridho, Allah ampuni, Pak. Ya. Allah ampuni. Sebab silaturahim. Kemudian yang terakhir, nilai yang paling tinggi adalah bahwa silaturahim bisa menjadi sebab kita dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa? Jagalah silaturahim kita dalam pengertian yang tadi. Apakah kebaikan yang selama ini kita persembahkan? Jaga. Yang kita persembahkan, jaga. Jangan takut, Allah yang akan nambah. Jaga udah. Saya baik nih sama anak adik-adik. Nggak usah dipikirin ntar bagaimana. Udah lakukan aja. Nanti Allah yang akan menurunkan balasannya untuk keturunan kita, Pak. Saya itu, Pak, orang tua saya anggaplah cuma SR, Pak. Ilmu agama ya. Tapi apa? Dia senang banget tuh. Nolongin. Kalau ada anak adiknya mau sekolah, nggak ada tempat di kota kecamatan buat sekolah. Ditampung rumahnya, sini aja, bawa sini biar anakmu sekolah. Saya kemudian berpikir, jangan-jangan Allah mengkaruniakan saya ilmu gara-gara perilaku orang tua. Orang tua saya dulu nggak berpikir, nanti anak saya bagaimana sekolahnya. Enggak, dia udah nolongin orang. Setiap ada saudara yang pengen sekolah nggak ada tempat, sini aja. Ada yang saya makan, itu yang dia makan. Ente nggak usah mikirin makanannya. Dan betul, Pak, dua anaknya yang dulu pernah mondok, semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Kakak saya di Sulawesi, alhamdulillah. Ya, saya di sini. Ilmunya berkah dan dipermudah oleh Allah. Ketika orang tua saya dulu ekonominya udah morat-marit, saya ditakdirkan oleh Allah dapat beasiswa. Jadi banyak kemudian. Pokoknya jaga tuh silaturahmi. Allah akan membukakan pintu keberkahan. Kalau bukan buat kita yang melakukannya, buat keturunan kita, Pak. Tabungan, investasi akhirat. Itu maka apa? Tidak ada lepasnya kebaikan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan saudara dan sesama muslim. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pembukaan
pengajian ini, karena ini setelah ditawakufkan, ya mudah-mudahan ini juga makna halal bihalal dari saya. Ya, dalam pengajian kita mudah-mudahan kita bisa saling menjaga hubungan baik, saling memaafkan satu sama lain, saling menjaga tutur kata untuk memberikan kebaikan kepada sesama, baik kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada jauh dari kehidupan kita di sini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.